Manusia punya cerita yang luar biasa. Dari awal yang sederhana, kita telah berkembang menjadi spesies yang kompleks dan beragam. Selama jutaan tahun, kita telah berubah dan beradaptasi. Setiap generasi membawa inovasi dan penemuan baru. Dari nenek moyang pertama kita di Afrika hingga manusia zaman sekarang, ini adalah perjalanan bertahan hidup, menciptakan, dan menemukan. Kita telah mengatasi tantangan alam dan membangun peradaban. Kita telah beralih dari alat sederhana ke mesin kompleks. Teknologi telah mengubah cara kita hidup dan bekerja. Kita telah membangun kota dan menjelajahi bintang-bintang. Ambisi kita tidak mengenal batas. Cerita kita tertulis dalam gen, budaya, dan pencapaian kita. Setiap langkah maju adalah bukti dari ketekunan dan kreativitas kita. Perjalanan umat manusia masih jauh dari selesai. Masa depan penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas. Kita terus belajar, tumbuh, dan membentuk masa depan. Setiap tindakan kita hari ini menentukan dunia esok. Cerita kita dimulai di Afrika, jutaan tahun yang lalu. Manusia purba hidup sebagai pemburu dan pengumpul makanan. Mereka menggunakan alat sederhana yang terbuat dari batu dan kayu. Alat-alat ini membantu mereka berburu hewan dan mengumpulkan makanan. Hidup itu penuh tantangan, tetapi mereka belajar untuk bertahan hidup di berbagai lingkungan. Seiring dengan penyebaran manusia ke seluruh dunia, spesies baru muncul. Manusia purba ini mulai menjelajahi berbagai wilayah, meninggalkan jejak mereka di seluruh benua. Neanderthal, kerabat terdekat kita, hidup di Eropa dan Asia. Mereka berkembang di lingkungan yang keras dan beragam, menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Mereka adalah pembuat alat dan pemburu yang terampil, beradaptasi dengan iklim yang lebih dingin. Alat-alat mereka menunjukkan tingkat kecerdasan dan kreativitas yang tinggi. Bukti menunjukkan interaksi dan bahkan kawin silang antara Neanderthal dan Homo sapiens. Ini menunjukkan bahwa kedua spesies ini tidak hanya bertemu, tetapi juga berbagi kehidupan. Alasan hilangnya mereka tetap menjadi bahan studi, tetapi cerita mereka terjalin dengan cerita kita sendiri. Penelitian arkeologi terus mengungkap lebih banyak tentang kehidupan dan warisan mereka. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, terjadi perubahan besar. Manusia mulai bertani. Ini merevolusi cara hidup kita. Alih-alih mengejar hewan, kita belajar bercocok tanam dan memelihara ternak. Ini menyebabkan kehidupan menetap di desa-desa, yang kemudian berkembang menjadi komunitas yang lebih besar. Bagian 5. Fajar Peradaban, Kota, Raja, dan Ide-ide baru. Dengan bertani, muncullah surplus makanan dan sumber daya. Ini menyebabkan munculnya peradaban. Kota-kota muncul sebagai pusat populasi, perdagangan, dan budaya. Sistem penulisan berkembang, memungkinkan kita untuk mencatat sejarah dan berbagi pengetahuan. Periode ini menyaksikan munculnya kerajaan, penemuan roda, dan perkembangan matematika dan astronomi. Bagian 6. Mesin dan manusia, revolusi industri. Berabad-abad kemudian, dunia berubah lagi. Revolusi industri dimulai pada abad ke-18. Mesin-mesin baru ditemukan, yang digerakkan oleh uap dan batu bara. Pabrik-pabrik dibangun, dan orang-orang pindah ke kota untuk bekerja di sana. Periode ini menyaksikan produksi massal, peningkatan transportasi, dan kemajuan teknologi yang signifikan. Bagian 7. Era digital, dunia yang terhubung. Akhir abad ke-20 membawa revolusi digital. Komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih mudah diakses. Internet menghubungkan dunia tidak seperti sebelumnya. Informasi menjadi mudah didapat, dan komunikasi menjadi instan. Kita sekarang hidup di dunia yang mengglobal, dibentuk oleh teknologi dan interkoneksi. Bagian 8. Masa depan umat manusia, tantangan dan peluang. Kedepan, umat manusia menghadapi tantangan dan peluang. Perubahan iklim, menipisnya sumber daya, dan ketidaksetaraan sosial membutuhkan perhatian segera. Kita melihat dampak dari tindakan kita setiap hari, dari mencairnya gletser hingga kemacetan lalu lintas di kota-kota besar. Ketidaksetaraan sosial semakin memperburuk situasi, menciptakan jurang yang lebih dalam antara yang kaya dan miskin. Ini adalah masalah yang tidak bisa diabaikan. Namun, kapasitas kita untuk berinovasi dan bekerja sama juga menawarkan harapan. Di laboratorium, para ilmuwan bekerja tanpa lelah untuk menemukan solusi baru. Di ruang rapat, ide-ide brilian lahir dari kolaborasi. Dengan memanfaatkan pengetahuan dan kecerdasan kolektif kita dapat mengusahakan masa depan yang berkelanjutan dan adil bagi semua.
Pendidikan dan teknologi adalah kunci untuk membuka potensi ini. Kita dapat mengusahakan masa depan yang berkelanjutan dan adil bagi semua. Proyek energi terbarukan dan pengembangan perkotaan yang ramah lingkungan adalah langkah awal yang penting. Perjalanan umat manusia terus berlanjut, penuh dengan janji dan ketidakpastian. Dari evolusi hingga pencapaian besar, kita telah melalui banyak hal, penuh dengan janji dan ketidakpastian. Masa depan kita adalah kanvas kosong yang menunggu untuk diisi dengan inovasi dan harapan.